Al-Kisah, pada suatu hari, Syekh Imam Syaqiq Al-Balkhi membeli buah semangka untuk istrinya. Saat disantapnya, ternyata buah semangka tersebut terasa hambar dan sang istri pun marah. Syekh Imam Syaqiq menanggapi dengan tenang amarah istrinya tersebut. Setelah selesai didengarkan amarahnya, beliau bertanya dengan halus, "Kepada siapa engkau marah, wahai istriku? Kepada pedagang buahnya kah? Atau kepada pembelinya? Atau kepada petani yang menanamnya? Ataukah kepada yang menciptakan buah semangka itu?" tanya Syekh Imam Syaqiq. Istri beliau terdiam. Sembari tersenyum, Syekh Syaqiq melanjutkan perkataannya. Seorang pedagang tidak menjual sesuatu kecuali yang terbaik. Seorang pembeli pun pasti membeli sesuatu yang terbaik pula. Begitu pula seorang petani, tentu saja ia akan merawat tanamannya agar bisa menghasilkan yang terbaik. Maka sasaran kemarahanmu berikutnya yang tersisa, tidak lain hanya kepada yang menciptakan semangka itu. Pertanyaan Syekh Imam Syaqiq menembus ke dalam hati sanubari istrinya. Terlihat butiran air mata menetes perlahan di kedua pelupuk matanya. Syekh Imam Syaqiq Al-Balkhi pun melanjutkan ucapannya. "Bertakwalah wahai istriku, terimalah apa yang sudah menjadi ketetapannya, agar Allah memberikan keberkahan pada kita." Mendengar nasihat suaminya itu, sang istrinya pun sadar, menunduk dan menangis mengakui kesalahannya, dan ridho dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Pelajaran terpenting buat kita adalah setiap keluhan yang terucap, sama saja kita tidak ridho atas ketetapan Allah, sehingga barokah Allah jauh dari kita. Karena barokah bukanlah serba cukup dan mencukupi saja, akan tetapi barokah ialah bertambahnya ketaatan kita kepada Allah dengan segala keadaan yang ada, baik yang kita sukai atau sebaliknya. Jadi keberkahan itu adalah bertambahnya ketaatanmu kepada Allah. Makanan barokah itu bukan yang komposisi gizinya lengkap, tetapi makanan yang mampu membuat orang yang memakannya menjadi lebih taat setelah memakannya. Hidup yang barokah bukan hanya sehat, tetapi terkadang sakit itu juga justru barokah. Sebagaimana Nabi Ayub, sakitnya menjadikannya bertambah taat kepada Allah. Barokah itu tidak selalu panjang umur. Ada yang umurnya pendek tapi dahsyat ketaatannya, layaknya Mus'ab bin Umair. Tanah yang barokah itu bukan karena subur dan panoramanya indah. Karena tanah tandus seperti Mekah punya keutamaan di hadapan Allah, tiada banding, tiada tara. Ilmu yang barokah itu bukan yang banyak riwayat dan catatan kakinya. Akan tetapi yang barokah ialah ilmu yang mampu menjadikan seseorang meneteskan keringat dan darahnya dalam beramal dan berjuang untuk agama Allah. Penghasilan barokah juga bukan gaji yang besar dan berlimpah, tetapi sejauh mana ia bisa menjadi jalan rezeki bagi yang lainnya, dan semakin banyak orang yang terbantu dengan penghasilan tersebut. Anak-anak yang barokah bukanlah saat kecil mereka lucu dan imut, atau setelah dewasa mereka sukses bergelar dan mempunyai pekerjaan serta jabatan yang hebat. Tetapi anak yang barokah ialah yang senantiasa taat kepada Robnya, dan kelak mereka menjadi lebih soleh dari kita dan tidak henti-hentinya mendoakan kedua orang tuanya. Semoga kita semua selalu dianugerahi kekuatan untuk senantiasa bersyukur padanya, agar kita mendapatkan keberkahannya. Amin Allahumma amin.